kids, apa kabarnya nih? Happy Sunday ya. Nah, yuk Kak Marki mau ajak untuk bangkit berdiri. Biar tambah semangat, Kak Marki mau bilang Soterskit, fun and connected ya. Oke, tapi pakai gaya gini. Soterskit, fun and connected. Oke, sekali lagi ya. Soterskids, fun and connected. Oke deh, silakan duduk semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai ibadahnya, Kak Marki mau sampaikan beberapa tata cara untuk ibadah hari ini ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. Yang keempat, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan yang kelima, untuk papa mama diharapkan untuk mendampingi anak-anaknya selama ibadah berlangsung. Oke deh, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Sekarang kami akan mau mulai ibadah Soterskit. Kami mau memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, happy Sunday. Yuk kita memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan lebih besar dari apapun. Bahkan lebih tinggi dari langit. Are you ready? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk sambil tepuk tangan. Say ah, say eh, say oh oh oh. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus apa? Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk kids, kita lanjut praise and worship. Kita tahu bahwa bersama Tuhan gak ada satupun hal yang gak bisa kita lakukan. Amin. Let's sing. I will sing of your love for me. With my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh.
I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Come on, sing it together. 1, 2, 3, 4. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, we praise you now. Praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now, Jesus. Hai kids, selamat hari Minggu. Nah ini saatnya untuk apa? Untuk persembahan. Tapi sebelumnya aku Pasyanti mau bagiin satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 19. Yang isinya adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang artinya adalah ketika kita memberi persembahan setiap hari Minggu saat kita beribadah, kita percaya nih kids bahwa pekerjaan mama papa kita pasti selalu diberkati. Kita akan hidup penuh dengan berkat. Berkat itu apa sih? Berkatnya itu pasti yang banyak, kan seperti firman Tuhan bilang, yaitu menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus, yang artinya kita akan selalu penuh dengan berkat. Oke? Jadi kita selalu percaya nih bahwa kita pasti selalu diberkati. Nah, yang udah siap memberikan persembahan, boleh angkat tangannya? Wah, semuanya udah siap ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Kami sekarang mau memberikan persembahan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami memberi, kami akan semakin diberkati. Orang tua kami juga selalu diberkati. Dan persembahan yang kami beri akan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi kids. Tuhan Yesus berkati. Sauter Kids, kita mau sama-sama pejamkan mata kita.
Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan kita. Apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, Dia Tuhan yang akan selalu ada bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya
Shalom kids, selamat hari Minggu. Wah, Kak Sheila seneng banget hari ini bisa ketemu dengan adik-adik. Kak Sheila mau nanya kabarnya nih, adik-adik gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Wah, hebat, ada yang luar biasa, yes. Keren banget. Kak Sheila berdoa dan Kak Sheila percaya adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat. Biar makin semangat, yuk sama-sama dengan Kak Sheila kita mau shout out. Adik-adik siap? Let's go. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters Kids, fun and connected. Wah, adik-adik nih pasti udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan siap untuk dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Sheila mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan menguatkan kami. Firman Tuhan menggantikan ketakutan dan kekhawatiran kami dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai kami adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, oke adik-adik, Kak Sheila mau nanya nih. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami keadaan yang sulit? Keadaan di mana kalian membutuhkan pertolongan. Adik-adik pernah? Pernah. Kak Sheila pun pernah. Dan apa sih yang adik-adik rasakan ketika menghadapi keadaan yang sulit? Oh, takut ya. Takut, khawatir, cemas. Sama kok, Kak Sheila juga mengalami hal yang sama. Dan tahukah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang sama seperti yang adik-adik alami. Kak Sheila mau ceritain sedikit nih, cerita tentang apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menghadapi keadaan yang sulit. Dan bagaimana Tuhan Yesus ajarkan mereka ketika menghadapi keadaan yang mungkin gak mudah. Yuk, Kak Sheila mau sharing sedikit, adik-adik bisa duduk dengan manis dan dengarkan dengan baik ya. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 8, ayat 22 sampai 25 dan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah adik-adik, Kak Sheila ceritain ya. Ceritanya bermula dari sini adik-adik. Di suatu sore ketika Tuhan Yesus dan para muridnya mau pergi menggunakan perahu melewati danau Galilea. Sore-sore lewatin danau, terus ada angin sepoi-sepoi, pasti enak banget buat jalan-jalan. Enak banget untuk lihat-lihat di perahu. Tapi gak hanya itu, ternyata enak juga buat tidur. Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tertidur ketika ia di dalam perjalanan. Sepertinya Tuhan Yesus kelelahan. Nah tapi gak lama setelah itu, tiba-tiba ada angin kencang dan juga ombak yang besar masuk ke dalam perahu, menerpa perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan para murid, sehingga air terus masuk dan memenuhi perahu. Adik-adik tahu apakah yang terjadi ketika air terus memenuhi perahu? Ya betul banget, perahunya bisa tenggelam. Nah adik-adik, ketika para murid melihat keadaan ini, mereka merasakan keadaan ini, mereka menjadi takut. Mereka menjadi khawatir, bagaimana kalau mereka tenggelam? Bagaimana kalau mereka binasa? Nah, adik-adik, ketika menghadapi keadaan seperti itu, mereka nggak tahu lagi harus seperti apa. Akhirnya mereka bangunkan Tuhan Yesus. Guru, guru, kata mereka, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Wah, adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bangun,
Dan Tuhan Yesus berkata dengan penuh kuasa kepada danau, kepada angin yang ada di depan Tuhan Yesus. Dia bilang, diam, tenanglah. Wow, adik-adik tahu apa yang terjadi? Benar banget. Seketika itu juga danaunya menjadi tenang sekali. Tidak ada lagi angin ribut. Semuanya reda. Wow. Tuhan Yesus yang kita punya adalah Tuhan yang hebat, amin. Nah, adik-adik, seperti kita yang terkagum melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, seperti itu juga para murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus menenangkan badai, setelah Tuhan Yesus membuat danau yang tadinya bergelora menjadi tenang, Tuhan Yesus bilang kepada para murid, "Mengapa engkau menjadi takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Nah, adik-adik, ini yang Kak Sheila mau bagiin buat adik-adik. Ketika para murid, mereka menghadapi keadaan yang sulit, ada angin yang kencang menerpa mereka, ada ombak yang menyembur masuk memenuhi perahu mereka, dan perahu mereka hampir tenggelam. Mereka tahu sekali, para murid tahu sekali, dengan kekuatan mereka tidak akan pernah bisa menghadapi keadaan yang sulit itu. Mereka tidak akan pernah bisa melewatinya. Mereka perlu pertolongan. Dan satu-satunya pertolongan mereka adalah Tuhan Yesus. Nah, sama seperti para murid, seperti itu juga kita. Ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, kita bisa datang sama Tuhan. Kita bisa cari Tuhan, kita bisa berdoa. Saat kita mulai khawatir, saat kita mulai takut, kita bisa tenang dulu sebentar supaya kita bisa berdoa. Ingat lagi janji Tuhan bahwa Tuhan itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa selalu diandalkan, dan Tuhan yang mau menolong kita. Yuk adik-adik, Kak Sheila mau ajak adik-adik, mungkin ketika adik-adik mengalami kesulitan di dalam belajar, di salah satu mata pelajaran, adik-adik bisa tenang dulu, serahkan kekhawatiran adik-adik sama Tuhan, dan ingat lagi janji Tuhan. Segala hal dapat kulakukan di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow, ketika adik-adik bisa pegang janji Tuhan, simpan di dalam hati adik-adik, dan merenungkannya, adik-adik percaya, maka adik-adik pasti melihat bagaimana Tuhan menolong adik-adik. Adik-adik pasti melalui keadaan sulitnya. Karena Tuhan yang berkuasa itu yang menyertai adik-adik dan membuat adik-adik berhasil melalui setiap perkara, melalui setiap hal yang sulit. Oke? Nah, adik-adik, Kak Sheila mau ajak adik-adik untuk hafalin satu ayat. Biar mudah, Kak Sheila akan kasih gerakannya. Adik-adik siap? Oke. Ayatnya dari Mazmur 55 ayat 23a. Ayatnya seperti ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Wow, ayatnya bagus banget ya adik-adik. Yuk kita ulang sekali lagi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Wow. Sekarang Kak Sheila mau ajak adik-adik untuk ganti katamu dengan nama adik-adik. Katamu dan engkau. Oke? Yuk. Serahkanlah khawatir Sheila kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara Sheila. Oke, sekarang giliran adik-adik. Adik-adik harus ganti dengan nama adik-adik sendiri. Yuk. Serahkanlah khawatir kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara. Yeay!
memelihara adik-adik semua. Wow, adik-adik, yuk Kak Sheila juga mau undang adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Salters Kids dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik bisa taruh tangan kanan adik-adik di dada dan bisa mengikuti doa Kak Sheila ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib bagiku. Saat ini Tuhan, aku membuka hatiku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wow. Adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah Salters Kids, udah mengikuti sharing hari ini. Kak Sheila percaya adik-adik diberkati, adik-adik dikuatkan, adik-adik mau serahkan kekhawatiran adik-adik kepada Tuhan dan melihat bahwa janji Tuhan itu terjadi dalam hidup adik-adik. Dan adik-adik pasti melewati setiap hal yang sulit karena adik-adik tahu Tuhan itu berkuasa dan senantiasa menyertai adik-adik. Mari adik-adik, kita mau doa berkat. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menjagai dan melindungi engkau. Tuhan memberkati adik-adik dan juga keluarga, mama, papa, adik, dan kakak. Adik-adik adalah garam dan terang dimanapun kau berada. Nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang dikerjakan tanganmu. Amin. Dan kita mau deklarasikan iman kita. Mari kita nyatakan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya, aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, aku pintar dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Amin. Yeay. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.